Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadaratal muhtaram, yang kami hormati, kami muliakan segenap Yayasan Al-Muqarrabin, yang kami hormati, kami muliakan Bapak Ibu Dewan Guru, wabil khusus Bapak Ibu Dewan Guru SDIT Al-Muqarrabin, yang kami hormati, kami muliakan Ibu Ketua Komite dan seluruh jajaran pengurusnya, yang kami hormati dan kami muliakan seluruh orang tua murid, bapak-bapak, ibu-ibu dimanapun berada. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, bil barakah. Amin ya rabbal alamin. Puji serta syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita semuanya sampai hari ini masih diberikan nikmat oleh Allah, nikmat yang luar biasa, di antaranya nikmat iman dan Islam serta nikmat sehat walafiat. Semoga dengan nikmat yang Allah berikan ini kita mampu terus melaksanakan taat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta memperbaiki kualitas iman dan takwa kita, dan juga meningkatkan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat teriring salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita semua termasuk ke dalam golongan umat Nabi Muhammad yang kelak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Melanjutkan pertemuan yang sebelumnya, pada kesempatan kali ini insyaallah akan sedikit kita bahas tentang keutamaan bulan Ramadan, khususnya keutamaan berpuasa di dalam bulan Ramadan. Sebagaimana yang sama-sama kita ketahui, dan banyak mungkin di antara kita yang sudah menghafal ayat ini, surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan kata as-siyamu untuk menerjemahkan perintah puasa. Jadi kata as-siyamu itu dipilih untuk menjadikan perintah sebagaimana yang kita fahami sebagai orang Indonesia, yaitu kalimah puasa. Kata asyamu itu sendiri yang artinya puasa di sini memiliki arti bahwa
Asyamu itu berarti secara lugawi atau secara bahasa memiliki arti menahan. Jadi apapun konteksnya yang kita lakukan dalam rangka menahan itu disebut dengan puasa. Akan tetapi secara istilah ilmu fiqih maupun ilmu syariat, bahwasanya as-siyamu dalam rangka menahan ini difokuskan, yakni menahan lapar dan haus dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu yang dimaksud dengan berpuasa. Pengertian ini disampaikan oleh para ahli fuqaha, para ahli fikih di dalam mendefinisikan makna berpuasa khususnya di bulan suci Ramadan. Maka kemudian ulama mengajarkan bahwa secara hakikat berpuasa itu memiliki 3 level atau 3 tingkatan, sebagaimana yang disampaikan oleh Hujjatul Islam, yakni Al-Imam Al-Ghazali. Al-Imamul Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan bahwasanya puasa itu memiliki 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama yaitu shaumul awam, yakni puasa orang awam atau orang umum. Puasa yang diyakini atau dikerjakan oleh orang secara umum yaitu dengan menahan lapar dan haus dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Insya Allah semuanya kita sudah mengerjakan puasa yang level pertama ini. Akan tetapi ada level yang kedua yaitu yang disebut dengan shaumul khawas atau puasanya orang khusus, yakni puasanya para alim, para ulama. Bagaimana cara mereka berpuasa? Puasa mereka tidak sekedar menahan lapar dan haus, akan tetapi mereka juga berpuasa menahan pandangan, menahan lisan, dan juga pendengaran, serta segala perbuatan yang dapat menghilangkan nilai dan pahala puasa itu sendiri. Jadi puasa level kedua ini dikerjakan oleh para ulama dalam rangka menahan hawa dan nafsunya, bukan sekedar dari menahan makan dan haus, tetapi juga menahan dari lisannya untuk tidak berkata kotor, tidak melakukan ghibah, tidak melakukan fitnah. Lisannya diperbanyak untuk ikut berpuasa, yakni dengan memperbanyak ibadah, terutama di dalam bulan Ramadan, yakni memperbanyak membaca Al-Quran. Inilah yang disebut shaumul khawas, yaitu puasanya orang-orang yang khusus, puasanya para ulama, orang-orang yang memiliki ilmu, sehingga puasanya bukan sekedar menahan lapar dan haus, tetapi juga menahan dari hawa dan nafsunya sendiri. Lalu puasa tingkatan level yang ketiga disebutkan oleh Al-Imamul Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, yaitu puasa shaumul khawasul khawas. Puasa shaumul khawasul khawas ini adalah puasanya para nabi, para rasul, yakni selain menahan lapar dan haus, menahan dari hawa dan nafsunya, mereka memiliki kualitas para nabi dan rasul itu menahan atau menjaga hatinya agar tidak lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini disebut puasa qalbun, hatinya ikut berpuasa. Dengan cara apa? Selalu menghidupkan hatinya untuk senantiasa zikrullah, berzikir kepada Allah,
mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring, atau dalam keadaan setiap apapun yang mereka kerjakan. Nah, inilah tingkatan-tingkatan orang yang berpuasa, terutama khususnya menjalankan puasa Ramadan, sehingga puasanya terus meningkat dari tahun ke tahun. Nah, ini yang harus benar-benar kita jaga. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kam min siyami Ramadan." Berapa banyak orang-orang melakukan puasa. Di setiap tahun datang Ramadan dia berpuasa. Laisa lahul jaza'u, mereka tidak mendapatkan balasan apa-apa illal ajzu wal atos, kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Disebabkan karena apa? Karena puasanya tidak pernah berusaha untuk meningkatkan dirinya, meningkatkan kualitas ilmunya, sehingga mencapai level-level yang lebih baik dari hari ke hari, dari tahun ke tahun. Nah, semoga Allah berikan kita ilmu, Allah berikan kita petunjuk, taufik, hidayah serta inayahnya, agar kita dapat dari tahun ke tahun melaksanakan puasa terus meningkat, terus lebih baik lagi, sehingga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga memberi manfaat untuk diri kami pribadi khususnya, dan juga kepada siapapun yang menonton video ini. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.